AFC dan FIFA sepakat Indonesia sebagai ganti Iran di Pildun. PSSI-nya Iran, ya kami sudah bicara dengan FIFA. Malaysia iri, mana bisa gitu, buset. Di saat orang-orang lagi sibuk debat nggak ada habisnya soal ijazah Jokowi asli atau enggak, tiba-tiba dunia sepak bola ngedrop kabar yang bikin semua orang langsung lupa topik. Indonesia ke Piala Dunia katanya. Serius, ini kayak plot twist yang datang tanpa aba-aba. Timeline yang tadinya penuh debat panas, analisis panjang sampai teori yang makin kesini makin liar, mendadak belok total. Orang-orang yang tadi ribut soal dokumen, sekarang berubah jadi analis sepak bola dadakan. Yang tadinya ngebahas arsip, sekarang ngebahas line up. Dan di tengah semua itu, satu nama muncul berkali-kali, Indonesia. Kabar ini datang bukan dari sumber sembarangan. Disebut-sebut pembicaraan antara AFC dan FIFA sudah sampai tahap serius. Bahkan yang bikin makin panas, Federasi Sepak Bola Iran dikabarkan sudah angkat bicara. Kalimatnya pendek, tapi efeknya panjang. Ya kami sudah bicara dengan FIFA. Gak ada bantahan, gak ada klarifikasi panjang. Justru seperti kode keras bahwa sesuatu memang sedang terjadi di balik layar. Dan dari situlah semuanya mulai melebar. Iran yang selama ini dikenal sebagai salah satu tim paling konsisten di Asia, tiba-tiba berada di posisi yang tidak pasti. Banyak faktor disebut jadi penyebab. Ada yang bilang soal tekanan eksternal, ada yang menyebut kondisi internal, bahkan ada yang mengaitkan dengan situasi global yang lebih luas. Apapun alasannya, satu hal yang jelas, posisi Iran di Piala Dunia 2026 mulai dipertanyakan. Di tengah ketidakjelasan itu, muncul satu skenario yang benar-benar di luar dugaan. Kalau Iran mundur, slot mereka tidak akan diperebutkan ulang lewat jalur biasa. Tidak ada playoff, tidak ada perebutan ranking, tapi langsung dialihkan. Dan yang bikin semua orang terdiam beberapa detik, nama Indonesia yang muncul sebagai pengganti. Reaksi pertama jelas kaget, reaksi kedua curiga, reaksi ketiga mulai percaya. Karena semakin banyak potongan informasi yang muncul, semakin terasa bahwa ini bukan sekedar rumor kosong. Ada pola, ada arah, dan ada kemungkinan yang mulai terbentuk. Indonesia yang dulu hanya jadi penonton, sekarang tiba-tiba masuk ke dalam percakapan paling elit di dunia sepak bola. Tapi seperti yang bisa ditebak, kabar ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Dan salah satu yang paling vokal datang dari tetangga sendiri, Malaysia. Reaksi mereka simpel, tapi ngena. Mana bisa gitu, buset? Kalimat itu langsung viral. Bukan cuma karena lucu, tapi karena mewakili banyak suara yang mempertanyakan logika di balik keputusan ini. Dalam sistem sepak bola internasional, semua sudah diatur dengan jelas. Kalau ada tim mundur, ada mekanisme pengganti. Bisa lewat playoff, bisa lewat ranking, tapi bukan lewat penunjukan langsung. Dan disinilah konflik mulai memanas. Karena kalau benar Indonesia ditunjuk, berarti ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sesuatu yang mungkin tidak semua orang tahu. Bisa jadi ada pertimbangan khusus, bisa juga ada kesepakatan tertentu yang tidak diumumkan ke publik. Sementara itu, Indonesia sendiri berada di posisi unik. Di satu sisi, mereka tidak secara resmi meminta atau mengklaim apa-apa. Tapi di sisi lain, nama mereka terus disebut dalam setiap pembahasan. Dan ini membuat posisi Indonesia jadi seperti diam, tapi disorot. Dan jujur saja, ada alasan kenapa nama Indonesia bisa muncul. Performa mereka dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan peningkatan. Tidak langsung jadi raksasa, tapi ada progres yang nyata. Cara bermain lebih disiplin, pemain muda mulai berani tampil, dan hasil pertandingan mulai menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Mungkin di mata sebagian pihak itu sudah cukup jadi alasan bahwa Indonesia layak diberi kesempatan sebagai representasi baru, sebagai warna segar di turnamen sebesar Piala Dunia. Karena sepak bola bukan cuma soal kekuatan, tapi juga tentang cerita, tentang kejutan, tentang momen yang tidak terduga. Tapi tentu saja tidak semua orang melihatnya seperti itu. Banyak yang tetap berpegang pada prinsip bahwa semua harus ditentukan di lapangan, bahwa kesempatan sebesar ini tidak boleh diberikan begitu saja. Dan argumen ini juga kuat. Makanya perdebatan terus berjalan. Di media sosial, di forum, bahkan di kalangan pengamat semua punya pendapat masing-masing.
Ada yang mendukung penuh, ada yang menolak keras, dan ada juga yang memilih menunggu sambil menikmati dramanya. Di tengah semua itu, AFC dan FIFA masih belum memberikan keputusan final. Dan justru disitulah letak ketegangannya. Karena selama belum ada pengumuman resmi, semua kemungkinan masih terbuka. Dan setiap kemungkinan membawa cerita yang berbeda. Bayangin kalau ini benar terjadi. Indonesia benar-benar masuk Piala Dunia sebagai pengganti Iran. Dampaknya bukan main. Dari sisi sepak bola, ini akan jadi sejarah terbesar. Dari sisi publik, euforianya pasti luar biasa. Dari sisi dunia internasional, ini akan jadi salah satu cerita paling unik dalam sejarah turnamen. Stadion akan penuh dengan cerita baru. Nama Indonesia akan disebut di panggung dunia. Lagu kebangsaan akan terdengar di antara negara-negara besar. Dan jutaan orang akan menyaksikan momen yang dulu terasa mustahil. Tapi di sisi lain, tekanan juga akan datang. Karena masuk ke Piala Dunia bukan cuma soal tampil, tapi juga soal membuktikan. Semua mata akan tertuju. Semua gerakan akan diperhatikan, dan setiap pertandingan akan jadi ujian besar. Dan disinilah cerita ini jadi semakin menarik, karena ini bukan cuma soal apakah Indonesia akan masuk atau tidak, tapi juga soal apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah mereka siap? Apakah mereka bisa bersaing? Atau justru jadi underdog yang bikin kejutan? Semua pertanyaan itu masih belum punya jawaban. Tapi satu hal yang pasti, nama Indonesia sekarang sudah ada di dalam percakapan besar, dan itu saja sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Lucunya, semua ini berawal dari momen yang gak ada hubungannya sama sekali. Dari debat yang gak ada ujungnya, ke kabar yang langsung bikin semua orang pindah fokus. Dari sesuatu yang bikin pusing, ke sesuatu yang bikin deg-degan. Dan mungkin disitulah letak keindahan sepak bola. Selalu ada cerita yang datang tiba-tiba, selalu ada momen yang tidak terduga, dan selalu ada kemungkinan yang awalnya dianggap mustahil, perlahan jadi masuk akal. Sekarang kita tinggal menunggu, apakah ini benar-benar akan jadi kenyataan atau hanya akan jadi cerita viral yang hilang seiring waktu. Tapi satu hal yang nggak bisa dipungkiri, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia benar-benar terasa dekat dengan panggung terbesar di dunia. Dan kalau suatu hari nanti nama Indonesia benar-benar dipanggil di Piala Dunia, mungkin kita semua akan ingat satu momen ini. Momen ketika semuanya terasa tidak masuk akal, tapi tetap kita percaya sedikit. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Setuju nggak kalau Indonesia ganti Iran di Piala Dunia 2026? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.